Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Ngobor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana di puasa, malam puasa yang ke 22 ya? 22 insyaallah. Malam puasa ke 22 dan sekarang ini jam 1:10 pagi ya. Betul. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang masih stay di Ngobrol Horor, atas support, atas dukungannya dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ini adalah ngobrolin Horor ya. Ini adalah malam ke-22 puasa. Puasa ya. Artinya sebentar lagi lebaran ya. Sebentar lagi lebaran. Udah beli baju baru teman-teman? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Yang penting kita masih tetap stay ngobor ya Bi ya. Iya, kalau ada ya beli, kalau enggak ada. Kalau enggak ada ya enggak. Yang penting ada juga. baju ya Bi ya. Baiklah. Kita mulai ngobornya Bi. Iya, ada cerita apa, Bro? Ini ada sebuah cerita. Cerita ini kebenaran yang ngalamin aku sendiri. Enggak, maksudnya aku mendengarkan dari orang yang bersangkutan begitu. Orang itu bukan yang ngomongin yang gimana-gimana ya. Kalau kita ngibah ya ngobrol mesti banyak ngibahnya Bi. Cuman kan ada, kalau ada hal baik kenapa enggak gitu kan. Orang tersebut namanya Karmo, Man Karmo. Dia bilang orang itu kereng Bi, kerem galak gitu ya. Kata konon-konon sih katanya gitu. Kalau orang itu dulunya jawara. Nggak tahu aslinya, nggak ngerti lah trek-trek dulunya wong. Kalau misalnya di tahun-tahun waktu itu kan tahun-tahun 90-an ya, aku masih dalam masa kanak-kanak, kalau dia pulang kampung selalu bikin onar. Berarti memang lagi banyak pikiran, banyak masalah. Iya, tapi lebih cenderung banyak pikirannya kalau pulang kampung. Kalau kehidupannya sih katanya orang bilang ada di Jakarta atau di Wetan, nggak ngerti. Cuman kalau pulang kampung ke situ, jadi yang asli manggon di situ tuh kakaknya, yayunya gitu loh. Tapi kalau udah pulang kampung, dari penampilannya aja dia selalu pakai peci yang udah merah, kayak yang diobrolin tadi. Pecinya udah merah. Ini yang namanya batu akik, hampir semuanya di sini di tangan. Terus walaupun zaman udah semodern tahun segitu, dia tuh masih pakai sabuk yang hijau, ada goloknya. Kayak orang Betawi itu. Hampir kayak orang Betawi modelnya seperti itu. Itu pasti kalau udah pulang kampung, walaupun ya disalam-salamin semua tiap rumah, tapi udah kalau udah nyampe pekarangan pasti ngamuk Bi. Maksudnya pekarangannya siapa? Pekarangannya ya masih tumpang, pekarangan masih maksudnya waris. Tempat tinggalnya sendiri? Bukan, kakaknya yang nungguin kan iya, situ kakaknya. Maksudnya bukan ke rumah tetangga bukan, gitu? Enggak, ngamuknya di situ, ngamuk mamprang gitu bahasanya, marong. Goloknya digitu-gituin. Nanti yang kadang-kadang nerebin tuh mbah. Anak apa sih mau kayak gitu, ada apa? Ya orang. Ya ora kayak gitu kan. Ora lemah bisa nih geser-geser Bi. Lemah geser-geser. Pak Gerki mau nih tekulan nang kene bisa nih pindah. Kenapa asam ini pindah ke sana? Itu ngamuk-ngamuk sama tetangga ya takut. Orangnya emang seperti itu, tapi lebih dianggap kayak iya. Udah kayak gitu, cuman kentir. Ya itu kan namanya orang ada keterbatasan atau kelebihannya tukang ngamuk seperti itu ya. Kadang-kadang pas lagi jatuh baiknya, ya baik. Dia itu sama bocah ya tong, nenek ngejajan kayak gitu, dikasih jajanan. Ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Lama nggak bersua. Aku pikir dia udah almarhum, karena kalau udah tua lama nggak bersua biasanya udah almarhum begitu ya. Pas sudah masa-masa SMA itu loh Bi. Aku pernah SMA. Ya enggak, cuman ikut-ikutan. Ya, kemarin kan kita halusinasi doang di SMA-nya. Iya, nyatanya ijazahnya aja nggak tahu, nggak kepake ya Bi ya. Kita juga kerjanya begini tahu-taunya, nggak ngitungin rumus, nggak apa, berupus. Nah itu saya pas lagi taruhlah SMA itu ngelihat ke depan rumah, ke pekarangan yang kosong itu. Dulu ada sebuah rumah di situ yang sekarang subung. Nah pas SMA itu lagi gabut bahasanya kayak sekarang, di bawah pohon mangga itu ngeliatin ke seberang. Biasanya kalau hari-hari mau lebaran ini pulang. Nggak pernah pulang ya, jangan-jangan orangnya udah meninggal atau gimana. Itu tahu dia pulang beneran, tapi udah perubahan tua. Dan aku itu dulu takut, nganggap sekarang tuh gelut yuk kayak gitu. Ayo berantem kalau berani gitu loh. Kayak seakan-akan lo bikin masalah, waladenin gitu. Aku kan udah pemuda waktu itu dan masanya banyak. Kalau aku nggak berani bisa ngajak teman-teman. Ternyata
Perangainya berubah sama sekali, yang tadinya marah-marah apa tetap ke rumah-rumah terus ke kita karena kenal, kamu sih gemian cilik kayak gitu, Bi. Terus ngobrol, ngasih rokok, ya kita nggak punya rokok pemuda kan rokoknya umpet-umpetan, senang ngopi yuk, diajakin ngopi. Disitulah aku dapat ya ada cerita horor yang pernah dia alami. Nah ini mau tak ceritain. Dan disitulah akhirnya aku jadi pantesan sampean kayak gini wong dulunya. Kayak gitu lagi kecilnya. Ada penyebabnya. Dari Karmo sendiri cerita begini. Aku gemien lagi cilik, paling badung. Desake paling badung. Iya, yang minum rokok ya percaya aja, Vi, nggak apa-apa. Iya aja, yang penting lu mau cerita gue ngerokok gitu. Padahal nggak ada kopi udah kan hebat ngerokok. Waktu itu lu gue makanya ya. Dia enggak bahasa Tegal. Tetap bahasa Tegal. Tapi tak Indonesia kan seperti itu. Kamu percaya nggak dulu aku ini kalau gue tanyain semuanya yang udah tua-tua pasti kenal Karmo dari kecil paling badung-badungnya bocah curang hati ya dalam hati ya pantas wong situ aja tuanya begitu kan. Iya Pak, terus gimana Pak? Wong bocah durung pada sunat, saya aja belum pada sunat, saya bisa ngono. Udah bisa ngono artinya udah bisa konak lah, udah bisa kayak gitu. Badung gelut iya, anak wong mendem atau orang mendem saya disuruh nyicipi apa aja, nyolong belajaran tetap saya lakuin semua. Primen sih ya, nggak punya orang tua katanya. Ada pembelaan begitu, Bi. Jadi saya itu nggak ada yang mulang, nggak ada yang ngajarin apa-apa. Gede tukul dewek, urip dewek. Gede itu hidup sendiri apa sendiri. Dirawat sama Tuhan. Sama alam semesta. Iya, dirawat sama alam semesta. Kalau ayu tak kanggo, nggak ada yang kanggo semua. Saya makanya kalau kesini sering marah, itu merasa nggak terima. Jadi sedih jatuhnya sedih. Nah terus peristiwa apa, Wak? Lah aku badung semuanya, dan kebadungan aku dari semua kebadungan yang paling menonjol, aku paling seneng ngintip. Kita sekarang kalau misalnya rumah-rumah sekarang WC-nya rapet toh ya. Rapat semuanya kayak gitu kan, jadi nggak ada WC di luar. Kalau dulu pasti WC-nya di luar, sumur di luar, paling ditutupi geribik, ditutupi terpal, jadi bebas kapan-kapan jugut banyu melu wisu, karena anak kecil nggak dicurigain. Sampean Pak, iya saya kan dianggap anak kecil walaupun waktu itu udah kelas 6. Kelas 6 paling gede dari anak-anak yang lain, apalagi saya agak bongsor. Tapi tetap aja bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak waktu itu, saya anak kecil. Dia lagi wuda, lagi mandi, saya, yuk melu wisu ya. Wisu. Gitu, langsung sendiri sambil nengokin. Situ parah saya bilang kayak gitu. Iya saya udah ngerti kayak gitu, itu jorok-jorok saya tuh dari dulu kayak gitu. Nah, yang kayak gini nggak bisa tak bendung. Sampai pengen aku itu cita-citanya sama Yayu, pengen bojo banget, pengen menikah banget. Cuman kan ini Saru jangan diceritain yang ini, karena aku sunat aja belum waktu itu. Ngomong sama Yayu, makanya saya marah banget sama Yayu kan karena pengen nikah nggak dinikah-nikahin. Tapi padahal tak pikir sekarang, saya belum sunat ya nggak boleh ya, apalagi kerja. Nah, itu sampai setua itu belum sunat. Kelas 6 waktu itu. Kelas 6. Ya waktu aku cerita sih nggak nanyain situ udah sunat apa belum kan. Tapi katanya udah beranak pinak. Deleng gua. Nah itu saya pernah jatuh apesnya. Jadi pas ngintip orang. Itu kan ada tetangga sing ayu lintu katanya yang cantik banget, istrinya orang, istri tetangga. Kamu tak nggak menangi. Kamu belum ada banyu-banyu acan, belum jadi air-air acan. Aku belum jadi air, Bi. Belum ada tulisannya blas lah kayak gitu. Kamu belum ada. Ya kayak rumahnya pojokan kana yang sekarang udah dibeli sama ini keluarga ini begitu ya. Dulu itu ada. Itu bukan orang sini. Jadi bojone wong kulon. Bojonya orang kulon. Wong kulon putih-putih ayu. Wah, pengen primen carane. Aku itu nungguin dia itu mandi kapan. Kenapa ya kalau aku main lintis terus ke tempatnya dia ke belakang itu kan dari kebun, tetap aja nggak ada orang mandi. Sekali mandi lakinya, suaminya terus jebule mandinya malam kan bukan areanya anak-anak. Jadi pas aku itu dengar dari selentingan-selentingan orang, kata berarti ya tetangga-tetangga kan kadang-kadang ada yang ngomongin gosipin tangga yang lain karena cantik digosipin, kata Allah bengi adusnya bengi kalau ini mandinya malam kayak gitu. Akhirnya saya jadi mandinya malam, saya intipin waktu itu. Baja-bajane saya takut tak paksa-paksain. Saya
badung sama setan takut, Yung katanya. Iya, yang saya aja takut, saya bilang. Terus gimana, Pak? Saya itu dari belakang melompat kali lah, ada pelowotan yang biasa buat bambu itu 2. Lunyu-lunyu, wayah-wayah hujan, nah masih musim-musim hujan. Saya tuh masa iya ya mandinya malam, saya pengen mastiin. Saya itu midik-midik itu nggak pakai penerangan apapun. Yaitu pokoknya kalau orang dulu itu malam kayak apa tetap kelihatan walaupun kebun. Nah itu bener ada suara jebur krek itu katrol. Itu sumberan itu krek. Iya yakin. Yusurti adus. Manggilnya Yu. Ya iyalah masih ayu, saya aja udah gede. SD dulu gede banget tuh. SR nih ya, aku bilang enggak bisa naik SD katanya. Saya itu ke belakang rusur. Kedebok gedang, saya itu ke tengah-tengah nyelip, nggak lewat jalan setapak. Di belakang tetap ada jalan setapak. Pas udah di belakangnya, duk, kayak apa? Wong kalau misalnya pakai baju aja cantiknya begitu, putihnya begitu. Nah kalau orang dulu di tempat pemandian itu tetap ada gamblok, ada lampu tempel yang nggak dibawa kemana-mana, di situ aja. Itu kan, berdebar banget. Nanti kayak apa? Pas saya lihat. Tahu-taunya nggak tahu kayak kita itu, saya itu kayak nggak berani begitu aja loh. Cuma ngelihat di bagian belakang gitoknya sini udah lemas, pengasannya lemes banget. Saya itu kayak ini orang ada apanya, tapi kan anak sekecil itu nggak ngubung-ngubungin sama mistik ya. Anak si Yayu Surti itu punya pegangan atau apa. Tapi saya nggak berani lebih dekat lagi, lebih ngelihat ke bawah badannya itu saya nggak berani. Adanya cuman ya antara nafsu sama takut, nafsu takut. Tapi kayak saya tuh dapat waktunya. Oh ini mandinya jam sekian. Saya pulang cerita. Malam itu nggak dilanjutin. Saya pulang cerita sama kamu nggak kenal, tapi teman saya yang pada Badung katanya, yang sama-sama Badung. Sumo, apa kamu gitu. Tapi temennya itu bujang, dia udah gede. Jadi dia juga niatnya mau ngintip. Oh jamnya segitu gitu kan. Akhirnya saya cerita, tapi saya juga pengen ngulangin lagi. Nah, tetap aja nggak berani, nggak tahu saya nggak beraninya di apa. Teman yang saya ceritain katanya udah ngintip duluan, berarti seling berapa hari gitu ya. Ya ini saru lah, jangan diceritain di situnya. Saya semakin pengen banget ngintipin Yusurti. Akhirnya di malam mau semingguan lah, saya berani-beraniin saya ngintipin. Nah itu anehnya kalau misalnya dedek pengadege, kalau bahasanya itu tingginya memang badannya segitu, putihnya segitu. Cuman saya lihat apa enggak ya waktu saya ngintip rambutnya nggak panjang, rambutnya itu kayak sebahu sedikit lebihnya gitu loh. Kenapa ini rambutnya panjang banget? Jadi saya itu cuman bisa lihat aslinya. Aslinya rambutnya pendek. Aslinya pendek. Ya pendek segini lah, Vi. Cuman saya kok yang tak intipin rambutnya panjang, apa jangan-jangan ini ada tamu atau saudaranya atau apa. Jadi yang kelihatan itu kan saya tetap dari belakang. Kalau dari depan sampingnya ngomplong-ngomplong nanti ketahuan. Tetap dari belakang boro-boro bisa ngelihat badannya Yung. Nah sih sampai lihat apanya. Cuman bagiannya nggak ketutupan rambut. Jadi di sini itu yang putih-putihnya udah duk itu udah nafsu, tapi ngelihat di belakang itu semua badan ketutupan rambut semua katanya. Dari atas sampai bawah. Iya ke bawah. Jadi gambarin bukan cuman sampai ke bokong atau sampai lutut, semuanya menjuntai ke bawah sampai kaki. Posisinya dia itu lagi ngadepin sumur, lagi ngerek ini. Tapi sing aneh, tangan itu kayak nggak ada gerakan turun naik sama sekali, cuman berdiri tapi katrol itu jalan. Krak jam berapa man? Ya kalau sekarang mungkin jam 9 malam, dulu ya jam 7-an lah, sepi-sepinya segitu. Tapi kan nggak ada orang, dulu nggak rame-rame begitu ya. Saya intinya bisa nih tangannya kayaknya nggak gerak, tapi kok katrol jalan, jeblung, nggak diangkat-angkat. Tapi kalau dilihat dari tubuhnya itu dia basah, berarti mandinya langsung diginiin dari ember begitu ya, dijebur. Pas saya ngintipin kok nggak naik, cuman kayak buat mainan, jeleng kan suaranya kontras banget, beleng kayak belum penuh, diangkat lagi, diceburin lagi. Asem bisa nih nggak diguyur-guyur, kalau keguyur kan nanti kesibak sedikit, yang lain kelihatan mending, maksudnya si Man Karmo itu. Lama saya nungguin, pas saya makin mendekat lagi, mungkin ada ini ya, apa yang tak sentuh itu, tutupnya pakainya beketeplek.
jadi pohon kelapa, nyiur kelapa yang dianyam-anyam begitu, namanya ketepla gitu. Itu bunyi krek kayak gitu. Itu suaranya semua berhenti, mendadak berhenti semua. Yang aneh kayak binatang cenggerek, siapa namanya? Jangkrik, melu mandek kabeh. Bisanya alam sepi temen kayak gini. Saya langsung merinding banget waktu itu. Itu dia megang terus bunyi gitu maksudnya? Iya, bunyi ketepla itu krek kayak itu, kayak kesentuh. Itu langsung semuanya berhenti semua dan gak ada suara katrol bergerak, sumur jeblang-jeblung gak ada sama sekali. Aku cuman ketakutan dan menunggu. Itu nggak ngintip, itu kan lebih ke bolongan. Kalau kita di atasnya begini, dan memang aku setinggi itu, nggak lebih tinggi dari itu ya. Cuman pas mata lah dihitung di sini, aku nungguin, merinding, takut, kayak seakan-akan dia tahu kalau saya itu di belakangnya. Nah, aku yang nungguin. Ini bukan masalah nafsu lagi, udah nggak ada nafsu. Adanya saya takut, ketakutan. Kok bisa alam kayak gini banget? Kenapa? Pengen balik lagi ya, si kaki kayak wis ditaleni katanya, bahasanya kayak udah diikat. Itu bener-bener berat banget, saya cuma bisa mandengin si orang itu, Yayu Surti itu. Tapi bisa nih rambutnya dawa teman, kok teles, kok rambutnya panjang banget. Loh, pas beberapa hitungan lah, bener-bener nengok nyamping begini, set, asu kak, katanya begitu. Ternyata asu, enggak, maksudnya pas dia nengok begitu, yang bikin sayang. Rambut itu ternyata nutupin bagian depan juga. Jadi sebelah kelihatan begini ya, yang ke depan juga ada. Jadi ngomongnya sarunya ya, payudaranya juga ketutupan. Itu kelihatan, itu bukan Surti ternyata, bukan Yayu Surti. Walaupun dari samping saya paham mukanya Yayu Surti itu bulat, kali itu rada panjang. Jauh lebih cantik walaupun kelihatan dari sampingnya, tapi jauh lebih cantik. Teles kayak apa sih Bang Wadon teles? Kamu bisa bayangin loh. Sungkan Pak, saya bayanginnya. Penting rokok ya, Vi. Ini cerita arahnya kemana aku bilang kan. Terus gimana lagi Pak? Dia itu miring itu di sini melenduk ya. Di sini tutupan rambut semuanya. Pas sudah gitu, saya pikir nanti dia bakalan balik lagi terus mandi. Kayak, tapi ini kok alam masih diem sepi banget. Ternyata pas balik badan begini semuanya, itu kelihatan jelas itu bukan Surti, sama sekali bukan. Tapi perempuan yang buat saya itu paling cantik yang pernah saya lihat, katanya begitu. Ayu banget. Ternyata badannya juga lebih tinggi. Cuman ya itu bagian ininya ketutupan rambut semua. Dia senyum, ngomong, "Mo, bisa ngerti nama saya? Mo," namanya kan Karmo, Bi. "Mo, Mene bocah gagah, Mene suruh masuk." Saya suruh masuk, Mo, saya udah ketakutan malah ini pegangan itu kan ditaliinnya bukan pakai tali, pakainya tutus. Tali-tali yang dari bambu itu sampai brak kayak gitu. Jadi kebuka sendiri dan saya itu kaki bisa kayak gitu melangkah sendiri, kayak bener-bener dicutik-cutik begini ke sini, Mo, tapi nggak ada suruh masuk, nggak ada, cuman sini kayak gitu. Ada suara kayak seolah-olah begitulah. Saya tuh langkah makin deket, tangi kayak mesti. Nggak ada, yang ada saya udah ketakutan. Sama campur-campur takjub gitu. Kok rambutnya nutupin semuanya dan kok cantik banget, mode ini siapa? Terus saya pas udah deket, dipegang tangannya yang kiri, dipegang tangan saya tahu begini sendiri, dipegang begini kiri, saya tumbak jelek udah nggak ada di situ. Tahu-tahu apa ya, kayak di kebun mana ya Yung, bulah saya nggak ngerti, kayak kebun alas kayak loh di tengah itu kan di daerahku kan ada kebun yang nggak kesentuh lah, punya orang kaya gitu. Pohon-pohonnya gede banget, tapi di situ kayak ada kandang kambing, bukan ya, kandang lah pokoknya kandang. Jadi kayu-kayu bulat, iya, dari bambu-bambu gitu. Enggak, kayu-kayu bulat katanya. Kayu-kayu itu terus kokoh tapi kayak lumutan bener-bener basah kayak gitu kan. Di dalamnya itu ada bocah-bocah sekecil saya. Bener Wak. Ada bocah-bocah sekecil saya. Itu bocah-bocahnya itu telanjang semua, nggak ada yang nggak telanjang. Tapi pada pating ringik, nangis, pada dempes. Jadi kalau ukuran kandangnya mungkin seluas, kalau tak kira-kira ya 4 kali 6 meter lah kayak gitu. Tapi di bawahnya itu gelondong-gelondong kayu rapat. Iya. Saya sedetik mungkin sedengkul lah tingginya. Panggung kayak gitu. Kayunya pas tak perhatiin, kebun mana kok kayunya hampir sama jati yang nggak tahu, gempol lah semacam kayu. Jadi yang akarnya lebih juntai gitu, lebih serem, kayak ada julur-julurnya, peteng yang
petang banget, tapi saya masih tetap bisa ngeliat. Saya itu masih dituntun. Nah, yang saya itu kan fokusnya kan ke ini di mana, terus bocah-bocah yang di atas, yang di dalam. Pas saya nengok sama yang nuntun, udah pakai baju, bukan kayak gitu. Wong ayu banget lah, pokoknya wong ayu banget, rambutnya udah digelung-gelung kayak gitu, udah rapi banget. Tapi nggak ada mahkota-mahkotanya ya, yang jelas pakai kebaya meling-meling, udah cantik banget. Yuk, aku manggilnya Yusurti. Yusurti kisi aku paling ngendi. Aku mau dibawa kemana? Dia itu lagi tak tanyain diem. Tapi tangan ini artis banget. Nyampe kayak ngetrum ke bun-bun. Saya cuma bisa nurut di gelandang lah. Padahal cuma disentuh begini. Kabur aturan bisa. Nggak bisa saya nurut. Itu muter mau ke arah pintu kandang. Jadi arahnya dari belakang. Muterin gitu loh. Muterin akar-akaran, lompat-lompat. Dia itu kayak nggak ada penghalang blas. Jadi cuman ces kayak gitu. Sayanya yang dongsak-dongsak begitu. Itu pas sudah di depan pintu, yuk saya mau dibawa kemana. Itu dia nengok, set, loh, sekarang-karang saya. Tapi memang nggak bisa kemana-mana. Itu yang namanya mungkin orang manusia mau dipangan sama belis itu kayak gitu. Jadi mukanya rawak-rawit, nggak jelas, pada pating telolor kayak gitu, getih toh. Itu menjijikan banget mukanya, kayak lidahnya aja katanya nyampe kengsrek ke bawah. Nah itu pada saat nengok itu udah nggak bentuk kayak rambutnya yang jelas panjang jiwup, terus dia nggak pakai baju yang rapi. Maaf ya Yung, susune tuh ini orang karuan kayak itu ya, kayak kalau iya semacam kayak gitu. Dia nggak ada gerakan di mulut sama sekali, tapi ada kata-kata melebu kayak gitu, masuk suruh masuk. Mau nangis, mau tapi nurut suruh masuk, bener-bener nggak ada dipegangin, nggak ada apa, bisa buka pintunya sendiri. Masuk? Iya masuk. Durung tangi yuk. Saya itu masuk, bocah-bocah yang di dalam, saya sempat lihat ke dalam itu minggir semua, makin mojok padang geriang, baru udah kabeh, semuanya itu telanjang bulat. Dan saya anehnya mendapati diri saya juga telanjang. Padahal kan saya pakai baju tadi. Kayak itu naik ada tangganya, licin banget dan baunya itu bau lumut-lumut yang kayak gitu. Enggak, saya masuk ke dalam. Yuk, masih dipanggil yuk, udah begitu. Pas saya di dalam, ayu lagi, cantik lagi. Karena bayi ya bocah bagus. Kon jadi anak kenyong. Serem gitu saya cerita kayak gitu. Kamu jadi anaknya aku kalau bahasa Indonesianya. Kon jadi anak kenyong. Jadi bentuk cantik banget dan udah digelung, udah rapi, pakainya bling-bling kayak gitulah. Kon jadi anak kenyong sing betah sambil ketepuk-tepuk begitu. Wis ya, mata kelungan disit, tak luru pangan. Mau pergi dulu, mau cari makan. Loh kok bisa saya di dalam? Saya kon siapa? Karena bocah kecil-kecil yang lain itu mereka kayak ketakutan lihat saya, jadi tapi yang dipegangin ya semacam kayak gendon apa itu, ular-ular kayak gitu loh, kayak lagi digaduin. Cicitan kan kayak gitu jangan dimakanin, ngomong kayak gitu. Tetap diganyam, tapi dia nggak mau, tapi kayak jalan sendiri diganyam-ganyam kayak gitu. Terus sampean ikut ganyemin, saya nggak mau lah, jijik kayak gitu. Saya ngambil di sudut lain sebelah sana yang jauh. Tapi di situ perasaan serem banget. Saya ikut-ikutan, ada deket-deketnya anak-anak itu loh. Ada berapa orang, Pak Manwarmo? Loro ada 2. Oh ada 2. Ada 2, tapi mukanya pucet-pucet banget ya. Kalau bilang itu hantu, bukan, itu orang. Kalau nangisnya orang. Terus dia itu bisa tak pegang, sama kebanyakan badannya dingin kayak gitu loh. Itu saya di sana ketakutan, nggak ada siang, nggak ada malam, harinya kayak gitu terus posisinya. Ya malam-malam jam segitu lah. Lama banget perasaan. Terus itu datang lagi sosok itu kesampean. Enggak, tahu-tahu ada yang lemparin ke tangan kayak gitu. Tapi itu suaranya itu. Itu kayak dilemparin lah, ada wadahan tapi semacam kayak apa ya namanya ya, yang dari tanah liat itu, piring-piring tanah liat. Layah, bener kayak layah. Itu saya lihat, roti. Saya makan roti. Enak ternyata makanan di sini. Mulai tak nikmatin gitu. Saya di penjara di sini. Ngomongnya bukan di kandang, saya di penjara, tapi lebih nikmat di sini. Panganannya enak. Terus nggak dimarah-marahin sama orang-orang karena aku kan nakal. Terus minta apa
Di sana nggak bisa, di sini makanannya enak-enak semua, ada kayak gitu. Ada roti, ada jalabia, ada macam-macam banget makan makanan manis. Saya itu tahu-tahu lama-lama ya kangen sama Yayu. Kok lama banget, kok nggak siang-siang. Dan saya nggak pernah tidur. Tapi kadang-kadang yang saya rasain, sering-sering ada suara tetangga-tetangga. Mo kayak gitu, terus dakduk kayak suara yang dipukul-pukul lah, bangsa kayak gitu. Nah jelas kita di bawah kayak gitu, cuman ini dari sisi yang di bawah kan ya. Terus ya nggak tahu, lagi-lagi ada suara kayak gitu. Pas alam kadang-kadang berubah, orang-orang itu rombong-rombongan, tapi ya di kebun itu, bukan di alam manusia lah, di kebun-kebun kayak gitu. Saya bilang, Man, buka man, tolong man. Ada saudara-saudara saya nggak ada yang ngerti, nggak ada yang dengar. Saya makan aja kayak gitu, tapi ganyem, enak-enak aja di situ. Seneng tapi pengen pulang, gimana sih rasanya kayak gitu. Tapi ada kangen sama Yusuti, kok nggak kemari-mari. Tapi kalau udah kangen dia madanya kayak gitu, berarti setan. Saya nggak mau kayak gitu. Nah lama-lama saya itu nggak ngerti harinya berapa hari lah, pokoknya masih kayak gitu terus. Tapi orang-orang muterin nyari saya udah berapa kali. Dan saya minta tolong, nggak pernah ada yang tahu. Tahu-tahu ada satu orang itu datang. Saya ingetnya itu dulu pernah ada foto lama. Itu mbahnya ini loh, mbahnya yang dekatnya rumahnya kamu. Sing Kiai sekarang itu jadi ngimamin. Jadi bapaknya Kiai itu. Itu saya masih ingat dulu waktu masih ngaji. Kecil-kecil ya, bukan sekecil itu ya, masih ikut ikut rombong-rombong lah nemenin orang ngaji. Itu masih mulang. Dia itu datang. Terus senyum ada di pintu. Cuma ngomong, karena janggutan, ini kan pakai baju Jawa gitu. Kon dari neng kayak netong, kamu di sini, balik kok melas, balik. Pada nyariin, kamu jangan di sini kelamaan, ya pulang ya. Saya ngomongnya, sampean ngomongnya, pertamanya nggak mau, di sini enak, jajannya kayak Kiai jajannya. Itu enak apa dilengmani, jibrok saya langsung loncat dan saya langsung kayak mau gendong ke bapak-bapak itu. Pas ngeliat apa ular apa kayak gitu jajan-jajannya kayak gendon, ular-ular gendon yang jijin-jijin cacing segala macam, saya langsung mau loncat. Cuman ternyata kayak dia berdiri di depan kandang, ternyata jauh, saya itu loncat jatuh, nggak kena badannya dia, ngepos kayak gitu. Dia itu lebih jauh lagi, balik ya iya balik aku nangis. Tahu-tahu pas nangis itu nggak tahu, gelap, pokoknya gelap. Saya tahu-tahu mas bangun nangis lagi, udah banyak orang. Alhamdulillah wis sadar katanya begitu. Saya ngalamin, saya dibawa kayak gitu. Itu katanya ketemunya di mana? Katanya di kebun belakang itu, belakang rumah itu. Pingsan kondisinya? Kondisinya enggak, lagi nongkrong di pohonan, lagi nongkrong ini sendiri. Tapi bengong gitu ya? Iya bengong, dan orang-orang katanya udah berkali-kali lewat situ, nggak ada. Oh ini yang dibawa gituan kali aku pikir ya. Ya itulah, dari situ saya pernah ngalamin begituan. Oh pantesan apa? Ya nggak apa-apa Wak, cerita aja terus nggak apa-apa, tapi nggak diterusin. Itu tok, tapi mulanya kamu hati-hati kebun belakang itu katanya begitu. Dalam arti pantesan situ kolong dulunya kayak gitu. Iya. Iya. Oke. Itu aja sih. Siapa? Pak Karmo. Ya, oke. Baik, terima kasih Bro Ayung. Pak Karmo juga terima kasih, sehat selalu gitu ya. Udah nggak ada. Oh udah nggak ada, ya udah. Doa yang terbaik untuk Pak Karmo. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Bro Ayung sekali lagi terima kasih. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Semoga selalu terhibur. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.